Materi sudah sebelum ke materi, menanggapi apa yang disampaikan oleh tim BPPK UKS Kabupaten. Jadi sama saya dengan Pak Sriantono juga kaget setelah menjadi sekta itu baru tahu ketika saya pikir kegiatan UKS itu ketika ada lomba waktu dan KKR itu semua ramai. Sekolahan, SD, MI, SMP, MTS itu ramai. Saya pikir kegiatannya juga sama. Lalu saat ini tadi sebelum tim itu rawat di sini, saya gendul rasa sama Bu Korwin. Apalagi disuruh untuk menyiapkan ruangan untuk sekretariat UKS. Yang notabene seperti dinas saja ruangannya belum lengkap. Ya mestinya ada sekretariat PKK. Jadi PKK itu belum ada, Dharma Wanita belum ada. Kalau sekedar papan nama nanti yang bukan sama pencalon. Papan nama di pasar, pesan stempel, pesan surat nanti yang ada kopnya TB UKS. Nanti dirembuk di belakang. Nah untuk kegiatan yang berhubungan dengan UKS itu sebenarnya tinggal koordinasi Mbak Nih yang selama ini hampir 100% itu dilaksanakan full oleh tenaga kesehatan baik Puskesmas 1 dan 2 di kecamatan. Saya selaku sekda, kemudian Bu Korwin kalau tidak ada masalah biasanya tidak dikabari. Nah mungkin kedepannya mungkin tinggal koordinasi ketika pelaksanaan, barangkali Bu Korwin ya sambil menyelam minum air ini, untuk monitor kondisi fisik SD ya dari Kemenak, mungkin ya sekaligus monitor evaluasi kaitan dengan kondisi keberadaan MI atau MTS yang ada di masing-masing wilayah. Nanti mungkin koordinasi atau setiap kali kegiatan yang berhubungan dengan UKS yang ada tembusan yang ditujukan ke tim, sehingga manakala ada kegiatan di SD, MI, SMP, MA dan sebagainya, barangkali Bu Camat atau Bu Korwil atau dari Kemenak ngeresahkan daerah laut karena tidak punya anggaran diri kegiatannya untuk TPKS. Nah ketika kita kembali ke laptop bingung lagi yang anggaran notabene melekat di kegiatan Puskesmas 1 dan 2 nanti ya bareng-bareng. Seperti kemarin Jadwal Koswadu bingung mani ketuanya sekta, kemarin sekta tambah bingung. Kalau ternyata kegiatan-kegiatan yang di luar sekretariat pokoknya ternyata banyak sekali. Kemudian kondisi fisik yang ada di sekolahan tadi yang disebut SD 1, apalagi SD yang lain ini SD yang lain mau SD negeri satuan saja kondisinya belum memadai, masih banyak kekurangan. Nah seperti anak berangkat belum sarapan, saya juga mengalami anak saya yang itu malah tidak mau sarapan, takut nanti setelah sampai katanya BAB-nya lekor. Kalau nggak sarapan misalnya ini jarang sekali berangkat sekolah itu sarapan pagi. Nah ini juga terjadi di SD, mungkin juga tidak menutup kemungkinan ya di MI juga demikian, sama kasusnya. Nah kalau karena uang sakunya sudah berlebih atau bagaimana, katanya sarapan tidak mau, mungkin itu juga perlu ke orang tuanya untuk diedukasi dan sebagainya.
Bapak Ibu yang nanti monggo materinya ini kami tidak menyampaikan program, ini kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas 1 dan 2. Enggak. Ini pengertian KS-nya ini hanya Bapak Ibu sekalian sudah tahu KSN ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur jenis dan jenjang pendidikan. Berarti malah mulai dari TK, PAUD, SD, MI, SMP, MTS, SMA, terus SMK, MA. Untuk tingkatan itu di sini belum ada SMA, adanya SMK, kemudian MA di Jomblang. SMA-nya tidak ada. Tujuan KSM bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar serta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ini, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis serta didik. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabak Kesran tadi tujuannya dengan sehat menjadi cerdas. Dengan cerdas otomatis tingkatannya meningkat. Ini bias tadi juga sudah disampaikan, ini bias UKS, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Ini di wilayah Kecamatan Wanayasa ini dibagi menjadi dua puskesmas. Satu ini membidangi wilayah kerjanya adalah 9 desa. Untuk puskesmas 2-nya adalah 8 desa. Untuk puskesmas Wanayasa 1 TK PAUD-nya ini ada 22. Kemudian untuk SDM-nya 22, sama nih di 9 desa ini. Kemudian di SMP MTS ini ada 3 sekolahan di wilayah satunya. Puskesmas Wanayasa 1 di SMP 1 Wanayasa, kemudian MTS Wanayasa yang kedepannya sudah tidak ada MTS, nanti Golden School MBS namanya tahun 2024 dan MTS. Kemudian untuk MTS SMP 2 di Pandansari dia ada 3, sangkanya 1. Ini jumlah murid ajaran 2022 dan 3 untuk TK PAUD 722, kemudian SDMI-nya 2476, untuk SMP MTS-nya 812, sedangkan untuk SMK-nya 911. Ini totalnya adalah 4.921. Ini 4 jenjang pendidikan. Kemudian untuk wilayah Puskesmas Wanayasa 2, jumlah total sekolahnya adalah 38, TK dan PAUD-nya 21. Kemudian untuk SDMI-nya 24 sekolahan, untuk SMP MTS-nya 4 sekolahan. Ini untuk SMP 3 ada 2, kemudian untuk MTS Ma'arif NU Kubang, kemudian untuk SMP 4 Wanayasa yang berada di Desa Wanaraja, tepatnya di Pakundan. Kemudian MTS Ma'arif NU Jati Pawang, itu untuk SMP MTS di wilayah Puskesmas 2. Kemudian ada 1 MA yaitu di Kubang, desanya tepatnya di Dukuh Jomblang. Ini ada Ma'arif. Untuk total muridnya, untuk TK-nya 393, kemudian SDMI-nya 2276,
Untuk SMP MTS-nya 696 dan untuk MA-nya 139. Total ada 3.504 anak. Ini untuk jumlah murid TK, SD, dan SMP dan MA. Kemudian untuk kegiatan KSM Kecamatan Manasa tahun 2022 ini banyak sekali nih. Untuk penjaringan kesehatan untuk kelas 1, kelas 7 dan kelas 10. Ini di seluruh SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA wilayah Kecamatan Manasa ini 55 kali kegiatan ini. Ini mungkin sesuai jumlahnya, sesuai jumlah SDMI, SMP, MTS, MA yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Manasa. Kemudian yang kedua, pemeriksaan berkala kelas 2, 6 SDMI, kemudian kelas 8, 9 SMP, MTS, dan kelas 11, 12 SMK, MA. Itu seluruh SD, SMP, MTS, SMA, MA yang ada di wilayah Kecamatan Manasa. Ini jumlahnya sama, 55 kali. Kemudian kegiatan sikat gigi massal di SDMI ini 28 kali kegiatan. Yang keempat adalah pendataan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS sekolah. Ini di seluruh sekolahan ini 55 kali kegiatan. Kemudian monitoring dan evaluasi guru UKS. Ini kira-kira dari Puskesmas punya datanya untuk guru UKS masing-masing ada nih. Barangkali untuk bahan agar nanti dalam rangka pembinaan dan sebagainya tidak hanya di fasilitas sarana prasarana saja, tapi di sumber dayanya juga perlu agar bisa kegiatan kesehatan di masa-masa sekolahan itu bisa jalan. Kemarin itu di kegiatan yang tadi disampaikan di sekolahan juga yang kemarin itu geser tanggal 8 kita mengirimkan yang SD ya. Itu juga bagian dari kegiatan KS. Kemudian untuk kegiatan pembinaan dokcin ini 2 kali nih, 2 kali. Yang berikutnya pemilihan dokter kecil dan kader kesehatan remaja KKR Jawa Kecamatan ini 1 kali. Kemudian untuk penataran dokter kecil dan KKR ini 6 kali. Dan aksi bergizi di sekolah ini 9 kali. Kemudian untuk kampanye gizi anak sekolah ini 10 kali. Dan untuk screening anemia remaja putri yang tadi disampaikan oleh Ibu, ini untuk sasarannya untuk murid SMP, MTS dan MA putri ini 9 kali kegiatan. Kemudian untuk kegiatan bias bulan imunisasi anak sekolah ini sasarannya adalah di seluruh sekolahan yang ada di wilayah kecamatan ini 45 kali kegiatan. Dan minum tambah besi ini untuk bersama remaja putri di sekolah ini 9 kali. Dan yang berikutnya adalah vaksin COVID ini untuk dosis 1 dan 2 ini mudah-mudahan tidak diulangi di tahun 2023. Kegiatan ini sudah cukup di tahun 2022 saja nih. Ini ada 86 sekolahan ini untuk kegiatan selama tahun 2022. Nah ini dokumentasinya, mudah-mudahan secanya tidak ada di podium sama Bu Korwil dan Bu Korwil yang moto sih. Yang nyoting malah Bu Korwil tidak nampak. Ini yang nampak. Kegiatan-kegiatan yang dokumentasi
kaderisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022. Ini rencana kegiatan ini mengalami mohon saran barangkali ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak relevan dengan program kerja PPKS Kabupaten ini. Ini barangkali ada tambah kurangnya untuk rencana kegiatan tahun 2023. Yang pertama adalah pemeriksaan berkala nih untuk murid SDMI, SMP MTS, SMK dan MA. Kemudian ada penjaringan kesehatan untuk semua tingkatan. Kemudian 3 pendataan PHPS sekolahan nanti sekaligus menyelesaikan kaitannya dengan tadi ada wilayah kawasan bebas rokok. Nanti juga mungkin dari Kemenak bingung banget ini nek di polisi padahal anu perokok berat. Kalau Bu Korwil sih siap. Ya benar. Demo kan harus menjadi contoh yang dulu. Ya, kalau kita di Kemenak lah ditulis di kawasan bebas rokok nih. Kemudian pembinaan dokter kecil dan KKR ini yang mungkin nanti jangan hanya menjelang mau lomba saja, tapi untuk kaderisasi perlu mengalir nanti bareng-bareng. Karena kalau hanya menjelang mau lomba itu namanya untuk kesiapan dan persiapannya kurang waktu. Kemudian yang keenam, sikat gigi bersama sekolah. Ini juga karena kemarin sudah dinyatakan bebas, akhirnya tempat cuci tangan dan sebagainya itu sudah hampir tidak ada. Sudah tinggal kasih saja kemarin yang ini. Karena untuk menunjang kegiatan sikat gigi bersama sekolahnya perlu yang sarana yang kemarin ketika sarana untuk cuci tangan kemarin. Kemudian 7 yaitu kegiatan kemas bagi anak sekolah. Kemudian untuk rokok anak sekolah ini kegiatan apa Mbak? Karena anak ini. Nah ini untuk monet guru UKS dan monet TP UKS nih. Dan screening jiwa anak sekolah ini kan ini ada 16 ini pos di sekolah, yang 13 screening merokok pada anak sekolah. Kalau di SD mungkin sih di sekolah kan tidak, tapi di rumah mungkin ya sudah mulai belajar. Tapi yang nampak itu kalau di wilayah mana saya MTS, SMP, SMK itu jalan-jalan di trotoar itu pagi-pagi itu sudah lomba. Lepas kelepus. Kalau di EMA-nya kan agak masuk di jumlah sehingga tidak kelihatan. Tapi kalau di SMK-nya itu tinggal jalan tadi apa yang disampaikan Pak Sri Gundawa itu benar sama di gambaran sama di Wanasa sekarang sudah bersama katanya dengan anak remaja, anak sekolah yang rokok. Kemudian untuk distribusi obat cacing untuk anak sekolah ini mungkin sudah menjadi program dan kegiatan puskesmas. Ini hampir setiap tahun juga menyelenggarakan itu. Hanya saja memang monitoring evaluasinya karena dibagi belum tentu langsung diminum di sekolahan, kadang-kadang dibawa pulang malah lupa tidak diminum ya bisa jadi, karena ini juga perlu monitoring kebenaran obat cacing yang sudah didistribusikan ke anak sekolah itu benar-benar diminum setelah pulang atau tidak. Kemudian untuk bias bulan Indonesia anak sekolah. Kalau bias sih
biasanya dua kali bulan Oktober sama September Oktober. Dan yang 16 adalah pendidikan keterampilan hidup sehat PKHS di sekolah. Ini rencana kegiatan tahun 2023. Nah ini barangkali dari kegiatan-kegiatan 16 poin itu barangkali ada yang perlu ditambah oleh PPKS Kabupaten. Kami ya mengucapkan terima kasih. Itu ya kata saya kan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah kalian program? Oh, mboten sedengan. Ya, terima kasih kepada Bapak Omong atas materi yang harus disampaikan. Untuk selanjutnya adalah diskusi, monggo dari Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan. Monggo. Ya, monggo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada TPUKS Kabupaten yang saya hormati dan segenap hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, perlu kami laporkan ke TPUKS Kabupaten bahwa kunjungan Puskesmas ke sekolah-sekolah baik Puskesmas 1 maupun 2 sudah sangat bagus Ibu Bapak. Baik penjaringan, terus ada imunisasi, ada vaksin, penyuluhan juga sudah dilakukan. Karena ketika kami monitoring di sekolah-sekolah, ada di buku tamu ada, dan juga laporan dari kepala sekolah juga demikian. Kemudian ada juga tadi satu yang mungkin masih terlewat, bahwa Puskesmas itu pernah melaksanakan mengumpulkan pedagang-pedagang yang ada di sekolah. Ya, pernah dikumpulkan dan kebetulan kami juga diundang ikut menghadiri juga mereka yang berdagang di sekolah-sekolah, karena tidak mungkin mengusir mereka. Mereka juga perlu penghidupan. Ini langkah Puskesmas sudah bagus, mereka dikumpulkan, kemudian diberi pengarahan penyuluhan tentang makanan yang yang sehat, itu sudah diberikan, alhamdulillah. Dokumentasi ada, kalau diperlukan sudah kami dokumentasikan. Yang kedua, kami juga monitoring ke sekolah, ternyata alhamdulillah ada sekolah yang sudah melaksanakan PMTAS mandiri di Jatila SD Negeri Jatilawang 3. Bahkan kepala sekolahnya sudah menunjukkan, ini loh Bu anggarannya, ini loh Bu fotonya juga ada, dan kami percaya bahkan menunya juga ada. Hari ini menunya ini, hari ini menunya ada Bu. Kalau suatu saat mungkin tim kabupaten sempat mampir ke sana, bisa dilihat dokumentasinya komplit itu, Bu Endang yang melaksanakan. Itu tentang PMTAS mandiri. Kemudian untuk sekolah-sekolah secara keseluruhan, hampir semua sekolah di Wanayasa yang SD ini di hari Jumat sudah melaksanakan istilahnya Jumat Sehat atau Jumat Bugar. Mereka ada yang senam bersama. Ketika saya cek juga sebagian besar sudah ada senam bersama, ada yang gosok gigi, ada yang cuci tangan, dan sebagian besar masih ada sisa-sisa COVID-nya di fasilitasnya. Artinya tidak semua hilang, tidak, masih sebagian besar mereka pertahankan tempat untuk cuci tangannya juga masih ada, karena ada yang sifatnya permanen sih dibuat bagus itu sehingga tidak mudah hilang, ada yang dari batu dan sebagainya itu. Alhamdulillah sebagian besar juga masih. Kemudian juga kami ketika memantau di SD Negeri 2 Penanggungan, bahkan untuk di sini ada narkoba gitu ya. Untuk menanggulangi itu mereka sudah kerjasama dengan Polsek. Polsek mengadakan penyuluhan ke kelas 6 tentang bahaya miras, itu sudah juga. Itu yang terpantau oleh kami. Mungkin ada SD lain yang sudah tapi tidak melaporkan. Kebetulan saya pas ke sana ke Penanggungan 2 itu pas Pak Kepala Sekolahnya melakukan itu, nanti ini ada gini-gini, oh ya bagus Pak, lanjutkan kita gitu. Itu untuk narkoba sehingga miras saat itu, karena penyuluhannya itu. Kami juga Ibu tadi sudah mengatakan
untuk akreditasi memang ada poin tersendiri ketika ada MOU dari pihak lain, sehingga selalu kami ingatkan ke sekolah-sekolah untuk kerjasama apapun dilakukan ada bukti fisiknya, karena ketika akreditasi walaupun dilaksanakan nggak ada bukti fisiknya juga nggak akan terdeteksi, terhargai, karena yang dibutuhkan adalah bukti fisik, sehingga ada kerjasama dengan Puskesmas, kerjasama dengan Polsek, dengan Koramil dan sebagainya. Itu selalu kami sarankan jangan lupa tulisnya, artinya ada jejak tulisnya, itu ada sangat penting untuk akreditasi. Kemudian Ibu, seperti yang dikatakan tadi sangat betul bahwa UKS saat ini memang belum menjadi prioritas berbagai pihak. Hal ini terbukti yang pertama, kami sudah gendu-gendu rasa dengan K3S tadi untuk menggali. Ternyata di Arkas karena kami pembelanjaannya itu harus lewat Arkas. Itu untuk lomba-lomba yang doktrin itu nggak bisa dibiayai dari sana. Padahal ketika transport pramuka boleh, siswa berprestasi boleh, yang lain boleh lomba-lombanya. Tapi untuk UKS belum ya Bu? Nah ini ada saksinya. Saya tadi menggali dari ini. Di Arkas belum diperbolehkan, sehingga memang di Arkasnya itu belum terakomodir untuk kegiatan UKS karena memang aturannya belum membolehkan. Kami juga tadi merasa gembira ketika ada angin segar tentang adanya tadi rapor kesehatan. Karena kami di Arkas juga nggak bisa menganggarkan itu Bun, karena aturannya memang nggak boleh, kecuali untuk penggandaan fotokopi yang lain-lain boleh, tapi untuk yang rapor kesehatan belum boleh, sehingga ketika besok diluncurkan e-rapor ini mungkin mempermudah kami yang di sekolah-sekolah untuk pembelanjaannya, sehingga mohon maaf sampai saat ini sekolah-sekolah belum bisa menyediakan buku rapor kesehatan karena terganjal aturannya belum boleh ke situ. Itu untuk e-rapor. Nah kami harapannya ke depan itu untuk bisa menjadi perhatian kita bersama. Karena tadi disebutkan bahwa UKS juga sangat penting, sehingga bisa setara dengan pramuka dan lomba-lomba yang lain, artinya di Arkas diperbolehkan. Selanjutnya saya kira itu nanti mungkin bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Sekali lagi tadi yang tablet tambah darah mohon untuk pemantauannya, karena ternyata sekarang anak-anak remaja kelas 6 itu lebih cepat dewasanya. Kalau dulu kan kalau SD belum pada haid, sekarang itu sebagian malah sudah haid. Tadi di SD Wanesa ketika disuruh ngacung malah sudah banyak yang ngacung ya, yang sudah haid itu, sehingga memang masa pendewasaannya kayaknya lebih cepat. Mungkin itu pengaruh teknologi atau HP atau apa ya itu. Nek dulu kan paling SMP, SMA itu baru mulai haid. Sekarang SD kelas 5, kelas 6 itu sudah pada mulai haid, sehingga monggo untuk bisa lebih digelontorkan lagi tablet tambah darahnya ke SD karena kelas 5, 6 sudah mulai haid. Demikian Bapak Ibu sedikit tambahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Korwil ini, ternyata dokumentasinya penuh Mbak. Ada yang tidak terekam di Puskesmas 1 dan 2 ini. Ya mungkin bisa ditambah kegiatan ini, sosialisasi kepada pedagang di kompleks sekolah ini penting. Ini juga nanti ditambah lagi karena ini kegiatan yang positif. Grup guru UKS juga sudah dibentuk Pak, grup WA guru UKS kebetulan, tapi yang Wanayasa 1 yang saya dimasukkan, yang Wanayasa 2 mungkin kelupaan atau memang belum ada, saya kurang tahu. Wanayasa 1 sudah ada grup UKS, guru UKS. Yang Puskesmas 2 data. Nah, Bu Korwil nanti dimasukkan ya untuk menggambarkan koordinasi, komunikasi dan sebagainya. Nih. Kemudian terkait PMTAS, terima kasih. Ini juga mungkin kalau direkam mungkin tidak hanya di SD 3 Wanayasa Jatilawan, tapi mungkin di SD yang lain juga katanya PMTAS anak sekolah mungkin juga sudah ada. Jumat buka, kemudian ini kaitannya dengan masalah sosialisasi yang bisa yang lebih, itu kan polsek
berkaitan dengan masalah narkoba, miras dan sebagainya. Ini juga perlu ditularkan tidak hanya di SD Penanganan saja, tapi mungkin untuk merambah ke ranah SMP, MTS, dan SMK dan juga MA ini kan yang lebih dewasa. Kemudian dengan masalah era kesehatan ini di monggo ini terus kaitan dengan tadi yang anggaran arkasnya juga ini mungkin menjadi yang nanti masukan dari TPUKS Kabupaten. Mungkin itu ya dari Kabupaten nama. Oke, terima kasih Bu Korwil. Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan yang di Kecamatan Anesa, terutama di SD, ya, di SMP dan Monggo itu. Kemudian kegiatan yang untuk penganggaran itu yang menentukan arkas itu siapa? Itu sudah ketentuan dari pusat ya. Kita iya kalau nggak masuk arkas nggak bisa dianggarkan. Bukan dari kabupaten bukan ya? Pusat kan. Pusat. Karena sekarang kan yang ekstrakurikuler yang diwajibkan itu baru sementara pramuka. Jadi ekstrakurikuler yang lain belum bisa masuk, jadi di arkas nggak ada. Itu menjadi itu Pak. Saya nanti pada saat lomba ya. Biasanya Gotong royong biasanya Tapi kalau demikian di SD monggo lah untuk kegiatan ekstrakurikuler di itu jadi pilihan gitu. Iya, kita sarankan itu ya. Iya, ada salah satunya ini. Kemudian untuk cuci tangan yang sudah pada hilang ini mohon untuk tidak dihilangkan. Walaupun COVID sudah sebenarnya belum berlalu, tapi hanya yang sudah dicabut itu PPKM-nya, tetapi pandeminya kan belum selesai sebenarnya seperti itu. Dan untuk cuci tangan pakai sabun ini juga salah satu pilar STBM yang begitu, sehingga kalau memungkinkan ya tetap diadakan di sekolah, kemudian di rumah-rumah yang itu ya biarkan di untuk tempat pelayanan umum dan sebagainya. Kami harapkan juga masih tetap karena nanti tidak hanya untuk COVID tetapi untuk menegakkan pilar SPBM yang kedua, salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun. Selain yang kan ada 5 misalnya, salah satunya itu kemudian buang air besar tidak sembarangan yang baru kita Kabupaten Banjarnegara ini galakkan. Karena apa? Dari 35 kabupaten kota tinggal 5 kabupaten di luar yang belum ODR. Yang salah satunya adalah Kabupaten Banjarnegara. Posisinya saat ini masih di kisaran ranking 3, ranking 2 sehingga kami juga mohon bantuannya. Wanayasa termasuk salah satu kecamatan yang belum deklarasi ODM. Masih berapa desa? Masih 11 yang belum berani deklarasi. Jadi dari 17 baru 6 ya Pak yang sudah deklarasi. Targetnya untuk Wanayasa bulan apa? Maret ini. Monggo dipercepat dari puskesmas satuannya, kemudian dari kecamatan, dan harapannya di bulan Juli semua kecamatan di Kabupaten Banjarnegara sudah deklarasi ODF, dan bulan Juli itu deklarasi ODF tingkat kabupaten. Harapannya seperti itu. Jadi kalau masih ada 11 desa yang belum deklarasi, ya monggo segera di itu. Ini belum kepemilikan, tetapi aksesnya kan seperti itu. Jadi yang penting tidak ada lagi helikopter kemudian buang air besarnya ya tidak dibuang ke kolam atau ke saluran, harus dengan seperti itu. Jadi kan ada
buangnya di kamar mandi yang bagus, prosesnya yang bagus, tapi keluarnya ke sana peralon ke ruangan, ya itu masih aksesnya belum masih dikategorikan buang air besar sembarangan. Yaitu mohon tolong ya Pak Sekda untuk segera dipercepat. Nah, hari ini mudah-mudahan Bu Camat dapat oleh-oleh dari kabupaten peningkatan ODR yang dilakukan di Tenggorogo. Kiranya itu, terima kasih. Oh, sudah ada. Kacamata ya. Oh, oke, sudah. Tanggal 20 Pak Sek. Sudah siap tanggal 20, insya Allah lancar kegiatannya dan sesuai dengan target di bulan Maret ini, berarti tinggal sedikit lagi kecamatan yang ODF. Mudah-mudahan bulan ini sudah dinyatakan bebas atau kabupaten yang mendeklarasikan menjadi kabupaten yang ODF. Itu tambahan dari kami. Terima kasih. Ada lagi dari Puskesmas? Cukup? Dari mana? Sebentar. Ini menambahkan sedikit yang tentang merokok. Saya mengharapkan dari pihak Puskesmas itu memberikan apa ya, istilahnya kepada kader untuk di desa itu kan kalau anak yang udah sunat itu masih dikasih rokok Pak. Maksudnya loh, jadi kan ya iya Bu. Jadi kan ada beberapa, enggak semua sih Pak, tapi ada beberapa. Tapi kan itu termasuk cikal bakal dari pembiaran merokok dari orang tua. Jadi saya pengen dari Puskesmas melalui kader ke desa. Kalau saya langsung ke orang tua kan mungkin enggak susah ya. Masih ada sebagian yang seperti itu, ya masih ada. Tapi udah enggak semua tempat, tapi tetap masih ada. Pokoknya kalau apa ya, sunat pasti dia dikasih hadiah ya. Jadi ya masih ada. Mungkin sih memang enggak itu ya, karena kan momen-momen tertentu. Tapi kan itu termasuk salah satu presiden. Nah iyalah, maksudnya memberikan kesempatan kepada anak yang masih di bawah umur ya. Nah jadi tolong nanti kader dari desa mungkin bisa memberikan pengertian kepada orang tua atau bagaimana seperti itu. Ya terima kasih. Motor tulis memang sih di bagian wilayah sih, karena ya menjauh kebiasaan ya tradisi, kemudian yang belum bisa dihilangkan itu. Kalau di tempat ibadah sih sudah jarang asbak, tapi nanti ketika bulan puasa itu pasti di wilayah-wilayah tertentu itu di tempat masjid, musala itu pasti ada puntung rokok dan asbak, karena biasanya lewat jeburan berjeburan terus merokok, itu juga menjauh masih banyak kegiatan itu. Itu pesannya dari Mama nanti ketika dapat pertemuan kader kesehatan, sampaikan agar para kader itu harapannya bisa ketok pulang ke warga masyarakatnya. Mungkin itu Mbak. Cukup ya? Cukup Mbak? Merangkap 6. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian acara monitoring dan evaluasi TPPS Kecamatan Panayasa pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dari TPPS Kabupaten dan juga di TPPS Kecamatan Panayasa pada siang hari ini. Saya mohon maaf kepada tutur kata yang kurang berkenan di sini Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, mari kita tepuk salam UKS ya. Salam UKS. Nanti Bapak Ibu bersama-sama itu di banner tulisnya merokok dimulai dari saya.
merokok no, narkoba. merokok No, Iya, Anies sehat dimulai dari saya merokok no, narkoba no, prestasi yes, UKS yes, action. Ya, mungkin dengan bersini kalau biar semangat. Ya, oke. Salam UKS. Sehat dimulai dari saya. Merokok no, narkoba no, prestasi yes, UKS yes, action. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, dua, tiga. Ganti ya? Satu, oke, biasa. Oke, satu, dua, sebentar. Satu, dua, tiga. Monggo ganti ya? Yes. Satu, dua, Berapa lama? Masih satu lagi. mau ke IPS ya. Satu, dua, tiga. Saya belajar mau nggak? Video. Oh, di video. Video. Sama. Sehat dimulai. Oh iya. Yang penting Kegiatan